diri sifat bagi Allah al-haqqullah punya kadratnya. Diri halus yang dikatakan halus, yang menjadi diri fitrah kita yang akan kita perjuangkan 1 bulan penuh di dalam menjalankan ibadah. Dalam sifat yang 7, sifat Allah dalam al-haqullahnya, bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri. Mawujudnya sifat kodrat itu kepada batin, zat dan nur. Artinya mawujud kepada diri yang kodrat, diri yang berkodrat. Batin Allah nyawa bagi diri, zatnya Allah rohani bagi diri, dan nurullahnya itu adalah wujud hayat bagi diri. Dalam melaksanakan pengsucian tadi, 10 kodrat tersebut kita akan menerangkan bagaimana pemahaman dari ma'rifat pensucian satu demi satu. Pertama, kita dari kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Maka kita akan mensucikan satu persatu dari sifat Allah. Seperti kita mengawali dari kodrat. Subhanallah, allal khadirun, illallah. Subhanallah, kita melihat air saripati Nurullah Nur Muhammad. Laksana seperti air embun di pagi hari. Mensucikan batin Allah itu. Dengan duduk boleh duduk tadzakur atau bersila. Boleh duduk uzlah. Karena bagaimanapun dia berupa amalan takarub yang memperjalankan. Tapi boleh juga kita melaksanakan dalam duduk tafakur atau dikatakan duduk tahiyat. Baik tahiyat awal, baik tahiyat akhir. Semua kodrat itu boleh dipakai. Dengan tenang kita duduk dan bermakrifat, membersihkan kodrat batin itu. Inilah yang dinamakan kodrat. Mensucikan kodrat. Subhanallah, allal khadirun illallah. Bagaimana dengan subhanallah, allal iradun illallah, yaitu rohani. Kodrat iradat ilmu itu rohani. Kita menatap kepada rohani dengan mensucikan dengan air saripati Nurullah Nur Muhammad. Inilah yang dikatakan air marifatul Nurullah Nur Muhammad. Kita bersihkan sampai benar-benar kita mendapatkan getarannya. Sampai kita merasakan nikmat sucinya. Tentu dengan kepala yang tunduk kepada kolbi. Jangan terburu-buru karena jumlahnya 100. Itu minimal. Bahkan boleh kita menjalankan tanpa memakai kodrat sebuah tasbih. Dan ini wajib dilakukan setelah kita melaksanakan sholat fardu. Kita laksanakan, itulah iradat. Setelah itu kita melaksanakan ke tingkat ketiga, yaitu kodrat iradat ilmu. Nah, tepat pada kodrat ilmu, ilmu ini adalah sifat mawujud pada kodrat Adam. Tumpuan dari segala kodrat menjadi suatu wujud bernama ilmu. Inilah jasad.
Kita bersihkan seperti sampai menjadi ahyan karajiah yang bersihnya seperti yang duduk di dalam kaca. Kalau kita bercermin, nah, seperti dalam kaca itu. Apa contohnya? Tidak ada lagi akalnya di situ. Tidak ada lagi nafsunya. Tidak ada lagi tempat makannya. Tidak ada kehidupan insaniah di situ. Maujudnya ada. Tinggal maujud semata. Tidak ada lagi di dalamnya yang dikatakan usus segala macam. Itu ma'rifat pada kodrat ilmu. Subhanallah alal ilmun illallah. Setelah itu baru masuk ke dalam hayat. Subhanallah alal hayatun illallah. Kita bersihkan satu-satu. Kodratnya hayat itu adalah af'al dan fi'il. Bergerak dan yang menggerakkan adalah suatu zat yang paling halus. Dan kita sucikan subhanallah dengan air ma'rifatullah dari Muhammad. Kita bersihkan gerak-gerak itu sebanyak mungkin. Jangan berukur oleh waktu. Jangan terukur oleh jumlah. Laksanakan. Baru kita melihat kepada kalam mutakalimun. Subhanallah. Alal mutakalimun illallah. Kita laksanakan. Kita memandang daripada kodrat suara itu adalah kauninya yang halus di dalam batin, pembangkit suara itu. Sehingga suara ini adalah menjadi kalam Al-Quran bagi alam, tempat takut atau tempat tafakurnya sekalian alam. Setelah itu barulah kita melirik kepada yaitu yang dikatakan basirun atau basar. Kita kesucikan lagi penglihatan ini. Segala bentuk ma'rifat penglihatan. Pandangan-pandangan. Subhanallah. Alal basirun ilallah. Kita bersihkan, kita sucikan. Sehingga tatapan kita adalah basirnya Allah yang tidak mampu dihadapi oleh kodrat apapun. Kesucian daripada pandangan kita adalah sesuatu yang tidak bisa meruntuhkan iman kita dalam melihat apapun. Yang terakhir adalah subhanallah. Alal basy alal mutakalimun illallah. Inilah kalam. Kita sucikan lagi pendengaran kita sehingga kita tidak mendengar lagi sesuatu yang merusak kepada diri kita. Meskipun ada kita mendengar sesuatu, tapi kita tidak sampai kepada kita pendengaran itu. Nah, itulah kekuasaan Allah yang meliputi sekalian alam. Inilah la mawjudun ilallah. Tidak ada lagi yang mewujud melainkan ilallah. Allah dalam wujudnya semata. Jadi dengan adanya dibaluti oleh karomah-karomahnya Al-Fatihah menjadi suatu benteng dan kekuatan. Sehingga berdirilah diri fitrah. Dalam menghadapi ujian-ujian besar. Hanya masa suci dan kesucian Allah. Kesucian Allah ditujukan kepada diri. Dan diri adalah maujud dari subhanallah wa subhanallazi. Maujud dari subhanallah itu, itulah subhanallazi. Itulah kodrat-kodrat kesucian Allah pada diri kita. Para hadirin, para jemaah, kaum muslimin wal muslimat.
rahimakumullah. Memang kalau kita mempelajari daripada hakikat-hakikat daripada perintah Allah, semua akan bertemu di dalam suatu nikmat yang besar. Semua akan maujud. Selama ini mungkin kita mengamalkan kajian-kajian tetapi tidak bisa menyatakan ke alam syariatnya. Tapi tauhid itu dia akan maujud kepada alam syariat. Dia akan nyata di alam syariat ini. Sehingga menjadi syariatullah. Bukan syariatul kasab atau syariatul nabi. Tapi sudah menuju syariatullah. Inilah bukti nyata daripada sebuah kajian tauhid. Daripada senggang waktu dalam bulan puasa ini, maka kita menetapkan daripada la maujudun illallah tadi dengan la maujud illah Allah dengan zikir syahadat. La maujudun illallah, la ilaha illallah. Marifat menyandarkan kepada hayat Allah semata. La ilaha illa Allah, kodrat Allah semata. Dalam zikir la ilaha illallah kita menatap diri ayan kerajia dan ayan sabitah tadi. Fanafilah itu maujud semata. Dan begitu kita menutup dengan Muhammad Rasulullah. Dan kita mengakui bahwasan maujud ini adalah maujud Muhammad Rasulullah adalah batinnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikatakan Allah tapi dikatakan maujudullah Muhammad Rasulullah. Selalu kita zikirkan la ilaha illallah berkepanjangan dalam masa, berkepanjangan terus menerus dalam rangka la maujudun illallah. Bagaimana kita menikmati hayatnya Allah seperti diri fitrah tadi. Inilah zikir berkekalan. Baik siang dan malam. Dimanapun kita berada. Saya sarankan kepada jemaah. Ini adalah perperangan. Artinya bukan amalan yang amalan santai. Tapi ini adalah perperangan yang nyata. Buktikan diri fitrahmu. Sekali lagi, buktikan diri fitrahmu. Inilah saatnya. Bagaimana bertajalinya bismillah. Bagaimana munculnya kekuasaan Allah dalam surat An-Nas. Dan bagaimana maujudullah dalam surat Al-Ikhlas. Dan bagaimana bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri dalam surat Al-Fatihah. Tajalikanlah. Insya Allah. Inilah bulan yang paling mulia dari 1000 bulan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankan hakikat daripada ibadah ini semua. Jangan merugi kita. Jangan lebih merendah lagi nilainya dari tahun-tahun sebelum ini. Maka inilah tahun kita sudah berilmu, tahun berilmunya kita kepada Allah. Maka buktikan ilmu-ilmu yang dikaji itu pada masa yang menentukan ini. Baik para hadirin, para jemaah, insya Allah. Kalau kita sudah bisa membuktikan, tentunya dengan ridho dan yakin, tentunya dengan ikhlas, bahwasanya semuanya kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradatnya aku, iradat Allah sendirinya. Begitulah sampai kepada tingkat ilmu Allah, ilmunya aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya.
Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Rasulullah sendirinya. Buktikan, inilah saatnya. Insya Allah, la maujudun illallah.